Teman-teman pernah nggak sih mengalami suatu permasalahan di mana teman-teman mempunyai kapasitas tas yang sangat terbatas, tapi teman-teman dihadapkan dengan suatu permasalahan yang di mana banyak sekali barang-barang yang akan teman-teman bawa di dalam tas tersebut. Jadi teman-teman harus memilih barang mana aja sih yang harus dimasukkan ke dalam tas tersebut. Nah, permasalahan tersebut atau kasus tersebut merupakan salah satu permasalahan yang akan teman-teman pelajari pada minggu ini, yakni terkait dengan knapsack. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalin, aku Albert dari Asisten Laboratorium Opsi Angkatan 2023, yang pada kesempatan kali ini aku ingin menjelaskan terkait dengan knapsack problem. Nah, sebelum masuk ke pengertian atau definisi, teman-teman dapat perhatikan terlebih dahulu pada gambar tersebut di mana terdapat sebuah tas dengan kapasitas maksimal sebesar 15 kilogram. Nah, di sekitar tas tersebut kan terdapat beberapa barang tuh, ada yang hijau, abu-abu, kuning, oranye, dan juga biru, yang mempunyai berat dan juga nilainya masing-masing. Contohnya, untuk yang barang hijau ini mempunyai berat sebesar 12 kilogram dengan nilai 4, kemudian ada juga yang mempunyai nilai berat 1 kilogram dengan nilai 2, kemudian berat 4 kilogram dengan nilai 10, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, barang mana aja sih antara hijau, abu-abu, kuning, oranye, atau biru ini yang harus dimasukkan ke dalam sebuah tas agar nilainya itu paling besar, tapi total beratnya itu tidak melebihi 15 kilogram? Karena di dalam knapsack problem ini itu teman-teman tidak dapat memasukkannya keseluruhan barang itu ke dalam sebuah tas, karena teman-teman dapat perhatikan bahwa kalau semisal kelima barang ini kita totalkan, beratnya itu kan lebih dari 15 kilogram. Padahal teman-teman sendiri mempunyai kapasitas tas hanya 15 kilogram, seperti itu. Itu yang disebut dengan permasalahan knapsack problem. Nah, dari permasalahan tersebut kita dapat definisikan bahwa knapsack problem itu merupakan suatu permasalahan yang di mana seseorang dihadapkan pada persoalan optimasi pada pemilihan benda atau objek yang dapat dimasukkan ke dalam sebuah wadah yang memiliki keterbatasan ruang atau daya tampung dengan hasil yang optimal. Benda-benda yang akan dimasukkan ini masing-masing memiliki berat dan sebuah nilai yang digunakan untuk menentukan prioritas dalam pemilihan tersebut. Nah, knapsack ini juga merupakan salah satu program dinamis atau dynamic programming seperti materi minggu lalu, yakni Stagecoach, karena metode yang dilakukan adalah dengan menguraikan solusi-solusinya menjadi sekumpulan langkah atau tahap sehingga terlihat serangkaian keputusan yang saling berkaitan dan bersifat dinamis. Dinamis di sini artinya langkah satu akan mempengaruhi langkah lainnya. Adapun contoh permasalahan dari knapsack atau pengaplikasian dari knapsack problem di sini adalah pengisian suatu dus yang akan diisi dengan hasil produksi manufaktur dengan ukuran yang berbeda-beda. Nah, dalam knapsack problem ini terdapat beberapa hal penting yang harus teman-teman ketahui, yang dimana ada tahap atau K yang menyatakan proses memasukkan barang ke dalam suatu karung. Kemudian status Y yang menyatakan kapasitas muat karung yang tersisa setelah masukkan barang pada tahap sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan jenis-jenis dari si knapsack ini. Yang pertama ada zero one knapsack problem, di mana suatu teori setiap barang hanya tersedia satu unit. Jadi intinya di zero or one knapsack problem ini barangnya cuma mempunyai dua pilihan, yakni diambil atau tidak. Contohnya seperti laptop, buku, sepatu. Kan kalau barang-barang seperti laptop, buku, sepatu itu kan kita tidak bisa mengambil hanya setengah laptop atau setengah buku atau setengah sepatu. Jadi dalam tas tersebut kita harus mengambil secara keseluruhan atau hampir secara penuh. Jadi teman-teman dapat mengambilnya atau tidak dengan simbol 0 atau 1. Jadi 0 itu tidak diambil, sedangkan 1 itu diambil. Kemudian ada fractional knapsack problem. Jadi suatu teori di mana barang boleh dibawa sebagian saja atau unit dalam pecahan. Kalau intinya di fractional knapsack problem ini itu
barangnya dapat diambil sebagian, contohnya beras, gula. Misalnya tas itu tinggal muat 2 kilogram. Nah, kita dapat ambil setengah barang dari si beras, misalnya beras awalnya bobotnya sebesar 4 kilogram. Nah, kita dapat mengambil setengah dari barang tersebut supaya muat dalam tas yang sebesar 2 kilogram. Jadi, intinya nggak harus semuanya, bisa setengah, seperempat, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada bounded knapsack. Jadi, bounded knapsack itu merupakan suatu teori yang di mana barang tersedia sebanyak N unit dan jumlah objek yang dapat diambil bisa lebih dari satu, atau jumlahnya terbatas dengan ketentuan dapat dimasukkan sebagian atau seluruhnya ke dalam wadah. Kalau di bounded knapsack problem ini, setiap barangnya itu jumlahnya terbatas. Contohnya, air minum cuma tersedia 3 botol, kemudian roti cuma ada 5 botol. Kita boleh mengambil lebih dari satu, tapi kita tidak boleh melebihi stok yang ada gitu. Jadi tadi contohnya kan roti cuma hanya ada 5, kita mau ngambil 10, itu nggak bisa karena kapasitasnya itu roti cuma muat 5 saja, seperti itu. Kemudian ada unbounded knapsack problem. Jadi unbounded knapsack problem itu merupakan suatu teori yang di mana setiap barang yang tersedia lebih dari 1 unit dan jumlah objek yang dapat diambil jumlahnya tidak terbatas dengan ketentuan dapat dimasukkan sebagian atau seluruhnya ke dalam wadah. Nah, kalau ini itu kebalikannya dari si bounded knapsack problem, jadi barangnya itu tersedia banyak banget, bahkan bisa dianggap nggak terbatas. Jadi kita bisa mengambil sebanyak barang yang kita mau selama tas tersebut tuh masih muat dengan kapasitas yang tersedia, seperti itu. Jadi intinya kalau si zero or one knapsack problem tersebut intinya kita mengambil atau tidak, karena kita tidak bisa mengambil setengah atau sebagian barang, sedangkan fractional knapsack problem tuh dapat dibagi, kemudian bounded knapsack problem tuh dengan jumlah yang terbatas, sedangkan unbounded itu merupakan kebalikan dari bounded, yakni jumlahnya bebas selagi tas atau wadah yang disediakan itu masih muat, seperti itu. Nah, selanjutnya ada metode knapsack problem, di mana terdapat beberapa cara yang digunakan untuk menyelesaikan knapsack problem. Yang pertama ada brute force, di mana metode brute force ini merupakan suatu pendekatan langsung atau straightforward untuk menyelesaikan masalah yang di mana jika terdapat n item untuk dipilih, maka akan ada 2n kemungkinan kombinasi dari item-item tersebut untuk ditempatkan di dalam knapsack, dengan kemungkinan suatu item dapat terpilih atau tidak dalam kombinasi tersebut. Angka 0 dan 1 akan dibangkitkan di sepanjang n. Jika 0, maka item tersebut tidak terpilih, dan jika 1, maka item tersebut dapat dipilih. Jadi intinya di metode brute force ini itu kita mencoba semua kemungkinan yang ada, teman-teman. Jadi contohnya atau permisalannya, teman-teman mempunyai 3 barang, yakni barang A, barang B, barang C. Nah, kemungkinan yang dapat kita ambil itu kan ada beberapa kemungkinan kan. Yang pertama mengambil barang A saja, kemudian kemungkinan yang kedua mengambil barang B saja, kemungkinan selanjutnya mengambil barang C saja, atau mengambil barang A dan B, atau mengambil barang A dan C, mengambil barang B dan C, atau mengambil semuanya, atau bahkan tidak mengambil barang tersebut sama sekali. Jadi intinya itu kita coba satu persatu. Nah, setiap barang di sini tuh juga mempunyai pilihan kalau semisal 0 itu dapat diambil, kalau 0 tersebut tidak dapat diambil, sedangkan 1 itu dapat diambil. Kemudian, metode selanjutnya itu adalah algoritma greedy, di mana algoritma greedy itu merupakan suatu metode yang menggunakan heuristik untuk mencari solusi suboptimum, sehingga diharapkan solusi akan menghasilkan nilai yang optimal. Terdapat beberapa strategi greedy heuristik yang dapat digunakan untuk memilih objek yang akan dimasukkan ke dalam knapsack, yaitu ada greedy by profit, di mana pada greedy by profit ini itu setiap langkahnya knapsack diisi dengan barang yang memiliki keuntungan terbesar. Nah,
Strategi ini tuh sebenarnya bertujuan buat apa sih? Jadi, greedy by profit ini itu bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan dengan memilih barang-barang yang paling menguntungkan nilainya terlebih dahulu. Kemudian nomor 2 ada greedy by weight. Nah, pada jenis greedy ini itu setiap langkahnya knapsack diisi dengan barang yang memiliki beratan paling ringan. Strategi ini itu sebenarnya bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan dengan memasukkan sebanyak mungkin barang ke dalam si wadah atau knapsack-nya. Kemudian yang terakhir ada greedy by density, di mana pada jenis ini knapsack diisi dengan bara yang mempunyai nilai densitas terbesar. Selain itu, strategi ini juga bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan dengan memilih barang yang mempunyai keuntungan per unit berat terbesar. Selanjutnya, atau metode yang ketiga, yakni algoritma dynamic programming, di mana metode algoritma dynamic programming itu merupakan suatu metode pemecahan masalah dengan menguraikan solusi menjadi sekumpulan langkah atau step atau tahapan sedemikian rupa sehingga solusi dari persoalannya itu dapat dipandang serangkaian keputusan yang saling berkaitan, di mana prosedur penyelesaian suatu masalah dengan dynamic programming yaitu dengan prosedur rekursif. Prosedur rekursif di sini artinya setiap kali mengambil keputusan harus memperhatikan keadaan yang dihasilkan oleh keputusan optimal sebelumnya dan merupakan landasan bagi keputusan optimal berikutnya. Jadi, kurang lebih prosedurnya itu seperti, metode yang teman-teman pelajari di minggu sebelumnya atau di tahapan stagecoach, di mana setiap kita ngambil keputusan itu kita harus tetap memperhatikan keadaan yang dihasilkan oleh keputusan optimal pada tahap sebelumnya dan yang akan kita jadikan landasan nih, bagi keputusan optimal di tahapan selanjutnya. Nah, pada metode knapsack problem dynamic programming itu terdapat 2 jenis penyelesaian, yakni, program dinamis maju atau forward dan juga program dinamis mundur atau backward. Yang pertama, program dinamis maju atau forward, di mana metode ini itu bergerak mulai dari tahapan 1, kemudian maju ke tahapan 2, dan seterusnya sampai tahapan yang terakhir. Sedangkan yang backward atau program dinamis mundur ini merupakan metode yang bergerak dari tahap paling akhir, kemudian mundur ke tahap N-1, kemudian tahap N-2, dan sampai ke tahap yang paling pertama. Nah, berikut merupakan persamaan yang digunakan untuk, menentukan algoritma dynamic programming dengan menggunakan, persamaan rekursif maju atau forward dan juga persamaan rekursif mundur atau backward. Nah, mungkin biar teman-teman dapat langsung paham dengan materinya, mungkin bisa langsung saja ke contoh soal. Jadi diberikan contoh soal seperti berikut, di mana PT Maju Jaya Elektronik merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi alat-alat elektronik. Saat ini, perusahaan ingin mengoptimalkan pengiriman produknya menggunakan sebuah truk dengan kapasitas maksimal 6 kilogram. Terdapat 3 jenis produk utama yang diproduksi, yakni setrika, kipas angin, dan pemanas air. Setrika memiliki massa 2 kilogram dengan keuntungan sebesar 65.000. Kipas angin memiliki massa 3 kilogram dengan keuntungan 80.000. Dan pemanas air memiliki massa 1 kilogram dengan keuntungan 30.000. PT Maju Jaya Elektronik perlu menentukan kombinasi produk yang dapat dimuat dalam truk agar keuntungan yang diperoleh menjadi maksimal. Tentukan solusi terbaik untuk memecahkan permasalahan dengan metode forward dan backward. Berdasarkan soal tersebut, maka metode penyelesaian atau metode knapsack yang dapat digunakan yaitu metode algoritma dynamic programming dengan metode forward dan juga metode backward. Langsung saja ke pembahasan soalnya. Langsung saja ke pembahasan soalnya. Tadi kan diketahui bahwa truknya itu mempunyai kapasitas 6 kilogram. Kemudian terdapat 3 jenis produk utama kan, yakni setrika, kipas angin, dan juga pemanas air.
Barang yang pertama yakni setrika memiliki massa atau berat sebesar 2 kilogram dengan nilai keuntungan sebesar 65.000. Kemudian barang yang kedua yakni kipas angin yang memiliki massa 3 kilogram dengan nilai keuntungan sebesar 80.000. Dan barang yang ketiga yakni pemanas air dengan berat atau massa 1 kilogram dengan nilai keuntungan sebesar 30.000. Sebelum teman-teman lanjut ke tahapan selanjutnya, teman-teman dapat mengetahui dulu beberapa keterangan di mana N ini itu jumlah barang yang ada. Karena di sini itu terdapat 3 barang, yakni setrika, kipas angin, dan juga pemanas air, maka N kecil di sini itu nilainya 3. Kemudian untuk M besar, simbol M besar di sini merupakan total kapasitas maksimum. Jadi total kapasitas maksimum berdasarkan soal tadi yakni truk dengan kapasitas maksimal 6 kg, berarti M besarnya adalah 6 kg. Kemudian W merupakan simbol berat, massa atau volume, kemudian V merupakan simbol keuntungan atau nilainya dari si beratnya itu. Kemudian K yang merupakan jumlah unit barang yang diangkut, kemudian Y kapasitas yang tersedia. Jadi ini tuh merupakan kapasitas yang tersedia. Kemudian FI, YI merupakan keuntungan maksimum yang diperoleh. Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin menjelaskan yang atau terkait dengan metode forward terlebih dahulu. Oke, pada metode forward di sini tahap satunya sendiri itu kita fokus pada barang pertama, yakni setrika. Di mana pada tahap 1 ini barang setrika itu kan mempunyai W1 atau bobotnya itu 2 kilogram dengan nilai keuntungannya itu sebesar 65. Nah, untuk nilainya ini ada berapa kolom sih? Jadi nilai jumlah unit yang diangkut atau nilai K-nya itu ada 3. Kenapa ada 3? Karena jumlah unit yang diangkut itu kan total kapasitas maksimum dibagi dengan si berat atau massanya. Di sini kan total kapasitas maksimumnya 6. Kemudian nilai bobotnya 2. 6 dibagi 2 berarti ada 3. Jadi nanti jumlah unit barang yang dapat diangkut maksimum untuk barang setrika adalah 3, sebanyak 3. Kemudian nilai V1K1 untuk jumlah unit barang yang diangkut 1 berarti kan 1 dikali dengan 65. Kemudian jumlah unit barang yang diangkut 2 berarti 2 kali 65. Dan barang yang ketiga jumlah unit barang yang diangkut kan 3, berarti 3 dikali dengan 65. Seperti itu. Nah, di sini untuk nilai Y1 atau kapasitas yang tersedia, teman-teman dapat menuliskan dari nilai 0 sampai kapasitas maksimumnya itu berapa. Karena di sini kapasitas maksimumnya 6, berarti teman-teman dapat menuliskannya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Nah, di sini teman-teman fokus terlebih dahulu pada K1-nya 0 atau jumlah unit barang yang diangkut 0. Pada saat jumlah unit barang yang diangkut 0 dengan nilai kapasitas tersedia 0, berarti nilainya 0. Kemudian pada saat kapasitas tersedianya 0 padahal dia hanya mengangkut jumlah barangnya 0, berarti nilainya juga 0. Sampai kapasitas yang tersedia itunya 6 kg, sedangkan dia cuma mengangkut barangnya itu 0, pasti hasilnya akan tetap 0. Kemudian pada saat jumlah unit atau barang yang diangkut itu 1, berarti dia dapat mengangkut pada saat nilai Y-nya ini 2. Kenapa 2? Karena kan dia mempunyai berat 2 kilogram. Dia bisa mengangkut barang pertama ini atau setrika ini pada saat nilai si Y atau kapasitasnya 2 dong. Berarti di sini adalah 65.
Di sini juga 65, 65, 65, dan 65. Karena di sini jumlah unit barang yang diangkut itu 1. Meskipun total kapasitas maksimumnya 6, kalau dia hanya ingin mengangkut barang 1, berarti sampai ke kapasitas yang tersedia 6, dia nilainya adalah 65. Selanjutnya, pada saat jumlah unit barang yang diangkut itu 2. Di sini kan beban atau berat atau bobot dari barangnya itu kan 2 kilogram, sedangkan dia ingin mengangkut jumlah unit barangnya itu 2, berarti 4 kilogram dong kapasitas yang tersedia seharusnya. Jadi kita dapat mengisi atau menuliskan di sini itu pada saat kapasitas tersedianya itu 4 kilogram. Jadi pada saat kapasitas 4 kilogram nilainya adalah 130. Di sini juga 130 dan di sini juga 130 karena dari kapasitas tersedia 4 sampai kapasitas tersedia 6, dia hanya ingin membawa jumlah unit barang yang diangkut itu 2, jadi nilainya pasti 130. Kemudian pada saat jumlah unit barang yang diangkut itu 3, berarti kita dapat mengisinya itu pada saat Y1-nya 6, ya dong, karena bobot atau berat dari si setrika itu kan 2 kilogram, sedangkan kita ingin membawa 3 barang, berarti kapasitas yang tersedia harusnya 6, karena 2 dikali 3, 2 kilogram dikali dengan 3 barang yakni 6 kilogram pada saat 6 kapasitasnya. Berarti di sini ditulis 195. Nah, pada F1Y1 di sini dituliskannya rumusnya adalah maks dari V1 kali K1. Atau kita mencari nilai maksimum dari tiap barisnya. Tinggal di drag, rumusnya adalah maks. Nah, K1 bintang ini artinya apa? Jadi K1 bintang ini nilai 0 ini tuh pada saat K berapa? Kan 0 ini itu pada saat K-nya 0, berarti ditulis 0. Kemudian 0 di sini juga pada saat K 0. Kemudian 65 ini terdapat pada saat nilai 65 ini kan 0 sama 65, berarti kan gedean 65 karena kita cari yang maksimum. Nah, 65 ini tersedia pada saat K1, berarti ditulis 1. Kemudian di sini juga 1. Nah, 130. 130 kan berarti yang ini. Nah, dia pada saat K satunya itu adalah 2, berarti ditulis 2, 2, dan di sini adalah 3. Jadi F1Y1 ini itu merupakan nilai maksimum dari K0 sampai K3 karena kita ingin memaksimumkan kapasitas yang diangkut oleh truk tersebut, seperti itu. Selanjutnya kita akan menghitung pada saat tahap kedua. Jadi tahap kedua itu merupakan jumlah barang yang diangkut pada barang pertama dan juga barang kedua. Nah, seperti ini. Di sini kan barang kedua ini mempunyai nilai bobot atau nilai W itu 3 kilogram. Sedangkan nilai total kapasitas maksimumnya adalah 6 kilogram. Berarti jumlah K-nya itu adalah dari 0, 1, dan juga 2. Seperti itu. Nah, teman-teman fokus terlebih dahulu pada saat nilai K2-nya 0. K2-nya 0 berarti kapasitas yang tersedia berapapun dari 0 kg sampai 6 kg, tapi dia tidak membawa barang kedua sama sekali atau K2 nilainya 0, berarti nilainya pasti 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, akan tetapi teman-teman tahu juga bahwa di tahap kedua ini itu merupakan kita membawa barang kedua
tetapi ada barang bawaan dari si barang pertama tadi, yakni si setrika tadi. Berarti si K2-nya 0 ini itu merupakan nilai 0 ditambah dengan si barang bawaan pada saat tahap pertama. Jadi 0 di sini sama dengan 0 ditambah dengan barang bawaan pada saat tahap pertama dengan kapasitasnya 0, kan 0, berarti 0. Kemudian di sini pada kapasitas 1 itu kan nilai 0 ditambah dengan si nilai 0 lagi, karena pada tahap pertama dengan kapasitas 1 dia nilainya juga 0. Kemudian pada kapasitas kedua nilainya 0 ditambah dengan si kapasitas 2 pada tahap pertama adalah 65, berarti 0 ditambah 65. Kemudian pada kapasitas 3 kg, berarti di sini 0 ditambah dengan kapasitas 3 kg pada tahap pertama adalah 65. Kemudian pada kapasitas yang tersedia 4, berarti kan 0 ditambah dengan kapasitas yang tersedia 4 pada saat tahap pertama adalah 130. Kemudian pada tahap yang kelima, itu sama, 0 ditambah dengan kapasitas yang tersedia 5 pada tahap pertama adalah 130. Dan yang terakhir adalah 0 ditambah dengan kapasitas yang tersedia 6 pada tahap pertama, yakni 195. Seperti itu. Selanjutnya pada saat teman-teman itu mengangkut barangnya itu, jumlah barang yang diangkut itu 1. Nah, di sini teman-teman itu mempunyai barang kedua itu bobotnya 3 kg. Jadi teman-teman dapat mengangkut barang kedua dengan bobot 3 kg ini pada saat nilai kapasitasnya 3 kg dong, baru bisa diangkut. Kalau tidak dalam kapasitas 3, otomatis dia tidak bisa diangkut. Jadi kita dapat mengangkutnya pada saat kapasitasnya itu 3. Pada saat kapasitas ketiga, jadi nilainya ada 80. Kita drag. Nah, di sini pada tahap kedua ini kan dia mengangkutnya itu kan sistemnya dia juga memperhatikan pada tahap sebelumnya atau pada tahap 1. Jadi pada saat kapasitas yang tersedia 3, dia hanya dapat mengangkut barang pertama saja. Barang pertama saja, jadi nanti ditambahkan dengan senilai 0. Kemudian pada saat nilai kapasitasnya 4, dia juga hanya bisa mengangkut barang pertama saja. Karena kan barang kedua saja. Karena kan si barang pertama tadi itu dia mempunyai nilai 2 kg. Jadi belum bisa karena di sini hanya tersisa 1 kapasitas saja. Berarti di sini juga 80 ditambah dengan si nilai 0. Nah, kemudian di sini itu pada saat kapasitas kelima, dia itu dapat mengangkut barang kedua itu 1, masih tersisa 2 kapasitas, karena 2 kapasitasnya itu merupakan dari si barang pertama tadi. Barang pertama tadi kita mengangkut 1 barang dari barang pertama. Nah, pada saat kita mengangkat 1 barang dari barang pertama itu nilainya adalah 65. Berarti kita tambahkan dengan si 65. Pada saat kapasitasnya 6, nah pada saat kapasitasnya 6 kan dia dapat mengangkut 1 barang dari barang kedua dan juga 1 barang dari si barang pertama. Berarti sama ditambah 65. Nah, pertanyaannya, kenapa dia tidak mengangkut 2 barang saja?
dua barang dari si barang kedua. Karena kan di sini itu pada barang kedua itu dia hanya ingin mengangkut satu saja, K2-nya itu nilainya 1, seperti itu. Oke, selanjutnya pada saat nilai K2-nya itu 2 atau jumlah barang yang diangkut itu 2. Nah, karena di sini itu bebannya adalah 3 kilogram dan, barang yang diangkut itu 2, berarti kan membutuhkan kapasitas 3 kali 2 yakni sebesar 6 kilogram. Jadi dia hanya dapat diisi pada saat kapasitasnya adalah 6 kilogram. Jadi kita ngisinya di sini. Nah, di sini itu nilainya adalah 160 ditambah dengan si nilai 0. Kenapa 0? Karena kan dia kapasitasnya 6 kilogram. Nah, 6 kilogram itu kan berarti tidak ada kapasitas yang tersisa. Berarti dia tidak dapat menambahkan barang bawaan dari si barang pertama. Jadi nilainya adalah 160 ditambah 0 barang pertama, seperti itu. Selanjutnya teman-teman dapat menghitung nilai F2Y2 di sini. Di sini itu kurang lebih sama pada tahap sebelumnya, jadi teman-teman dapat menghitung nilai maksimum. Ini tujuannya teman-teman untuk mengetahui jumlah maksimum barang yang dapat diangkut di truk tadi. Jadi maksimumnya si 0. Sini tinggal teman-teman drag saja. Nah, nilai K2 di sini juga sama, teman-teman dapat lihat saja nilai F2Y2 ini, nilai-nilainya ini itu ditemukan pada saat nilai K2-nya itu 0, 1, atau 2. Di sini kan 0. 0 di sini teman-teman dapat tahu pada saat nilai K2-nya itu 0. Kemudian 0 di sini juga sama. Kemudian nilai 65 ini juga teman-teman temukan pada saat nilai K2-nya 0. Kemudian pada saat nilai 80 ini itu teman-teman ketahui pada saat nilai K2-nya itu 1. Kemudian 130 di sini itu teman-teman tahu pada saat nilai K2-nya ini adalah 0. 145 ini pada saat nilai K-nya 1 dan nilai 195 ini pada saat nilai K2-nya adalah 0. Seperti itu. Kemudian setelah tahap kedua selesai, maka teman-teman dapat langsung saja ke tahapan berikutnya, yakni tahap 3. Nah, tahap 3 di sini kurang lebih sama pada tahap kedua tadi. Pertama-tama, teman-teman lihat dulu di sini beban atau beratnya dari si barang ketiga itu kan 1 kilogram. Sedangkan kapasitas maksimal yang dapat diangkut oleh sebuah truk tersebut adalah 6 kilogram. Berarti teman-teman dapat menuliskan nilai K3-nya itu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini itu kurang lebih seperti kapasitas barang yang dapat diangkut itu sebanyak 6 barang, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman dapat lihat terlebih dahulu pada saat nilai K3-nya 0. Jadi pada saat K3-nya 0, itu otomatis kapasitasnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, atau 6, itu nilainya pasti 0 karena dia tidak ingin membawa barang sama sekali atau jumlah barang yang diangkut itu 0. Jadi nilainya adalah 0 semua. Tinggal kita drag. Oke, karena tahap 3 ini merupakan juga memperhatikan pada tahap-tahap sebelumnya, maka dapat diperhatikan juga bahwa pada tahap 3 dengan kapasitas 0 di sini itu 0 ditambah dengan kapasitas 0 pada tahap kedua. Jadi tambah 0. Kemudian pada kapasitas 1 sama dengan 0 ditambah dengan kapasitas 1 pada tahap 2, tambah 0 juga. Kemudian pada kapasitas 2 di tahap 3 kita tambahkan dengan kapasitas 2 pada tahap kedua. Berarti kita tambahkan dengan 65. Kemudian pada kapasitas 3 di tahap
3 ini kita tambahkan dengan kapasitas 3 di tahap kedua. Sampai seterusnya. Jadi ditambah 130, ditambah dengan 145, ditambah dengan 195. Selanjutnya pada saat barang yang ingin kita angkut itu jumlahnya 1, maka kita dapat memuatnya pada saat kapasitas 1. Jadi pada saat kapasitas 1 kita dapat memuatnya karena beban atau berat dari si barang ketiga ini beratnya hanya 1 kg. Jadi pada saat kapasitas 1 sudah kita dapat muat. Jadi nilainya 30 dapat kita drag langsung karena dari kapasitas 1 sampai kapasitas 6 ini barang yang ingin dibawa oleh si barang ketiga itu jumlahnya hanya 1. Kemudian diperhatikan juga bahwa pada saat si kapasitasnya ini 1, otomatis sudah terpenuhi. Jadi tidak kita tambah apapun. Jadi kita tambahkan 0. Karena kan kapasitasnya 1, sedangkan sudah diisi 1 kilo. Jadi kita tidak bisa menambahkan apapun. Kemudian pada saat kapasitasnya di sini itu kita juga tidak bisa menambahkan apapun, karena kan kapasitas 2 sudah kita gunakan 1, berarti kan tinggal 1 kan, 1 kilogram. Nah, 1 kilogram ini kita tidak dapat menambahkan barang pertama maupun barang kedua, jadi kita tambahkan dengan 0. Selanjutnya, pada saat kapasitasnya 3, itu berarti kan karena ini barangnya itu 1, berarti kita masih mempunyai 2 kapasitas, 2 kilogram kapasitas yang tersisa. Nah, kita cek pada tahap 2 dengan kapasitas 2 adalah 65, berarti kita tambahkan dengan 65. Kemudian pada tahap keempat, kapasitas keempat. Nah, kapasitas keempat di sini kan karena barang ketiga ini bebannya adalah 1 kilo, berarti kan masih tersisa 3 kilogram. Nah, kita cek pada kapasitas 3 kilogram di tahap kedua ada berapa? Yakni 80. Berarti kita tambahkan dengan nilai 80. Selanjutnya, pada kapasitas 5, di sini kita dapat tambahkan dengan si kapasitas 4 di sini, yakni 130. Kenapa kita tambahkan dengan kapasitas 4 di tahap kedua? Karena kan kita mempunyai 5 kapasitas, sedangkan 5 kilogram kapasitas, sedangkan barang ketiga ini bebannya hanya 1 kilogram, berarti kan 5 kilogram dikurangi 1 kilogram, masih tersisa 4 kilogram. Nah, tersisa 4 kilogram ini kita ambil pada saat si kapasitas 4 di tahap kedua, berarti kita tambahkan dengan si nilai 130. Selanjutnya, kapasitas 6 itu tinggal kita tambahkan dengan si kapasitas 5. Karena kan 6 dikurangi 1, 5, berarti 5 kilogram. Kita cek pada saat kapasitas 5 kilogram di tahap kedua, yakni 145. Seperti itu. Selanjutnya, pada saat barang yang ingin kita bawa itu adalah 2. Nah, pada saat barang yang ingin kita bawa 2, berarti kan kapasitas yang dapat kita isi itu pada saat kapasitasnya 2 kan. Nah, pada saat kapasitas 2 tinggal kita isi 60, kemudian kita kunci ke bawah. Nah, pada saat kapasitas 2, itu kan berarti tidak tersisa kapasitas lagi kan, karena kan 2 barang yang dibawa berarti kan bebannya 2 kilogram, sedangkan kapasitasnya juga 2 kilogram, berarti tidak tersisa lagi, berarti kita tambahkan dengan si nilai 0. Kemudian pada barang ketiga itu berarti kan
hanya tersisa 1 kilogram karena kan di sini 2 kilogram, sedangkan kapasitasnya ada 3 kilogram, berarti kan tersisa 1 kilogram, di mana tidak memenuhi. Jadi kita tambahkan dengan 0, atau pada saat, tersisa 1 kilogram kan pada tahap 2 kan nilainya 0, berarti kita tambahkan dengan si nilai 0 juga, seperti itu. Kemudian pada saat kapasitasnya 4, nah kapasitas 4, sedangkan kita cuma bawa 2, berarti kan masih tersisa 2. Nah, 2 ini kita cek pada saat kapasitas 2 di tahap kedua, itu adalah 65. Kita tambahkan dengan 65. Kemudian pada kapasitas 5, sedangkan kita punya 2, berarti kan masih tersisa 3. Kita cek pada kapasitas 3 di tahap kedua, berarti ditambahkan dengan si nilai 80. Kemudian pada saat kapasitasnya 6, berarti kan tersisa 4 kapasitas, 4 kilogram kapasitas. Nah, 4 kilogram kapasitasnya kita cek pada kapasitas 4 kilogram di tahap kedua, berarti ditambahkan dengan 103. Seperti itu. Selanjutnya pada saat kita ingin mengangkut jumlah barangnya itu 3, berarti kita dapat memuatnya pada saat kapasitas 3 dong, karena kan, kalau kita mengangkut barang di kapasitas sebelum 3, kan berarti tidak muat, jadi kita dapat memuatnya pada saat kapasitas 3. Jadi kita tinggal link saja nilai 90 ini. Dikunci. Kita tinggal drag. Nah, kemudian pada saat nilai kapasitasnya ini 3, sedangkan kita juga mempunyai 3 barang, berarti kan 3 kilogram. Sedangkan kapasitas kita 3 kilogram, berarti kan habis, berarti kita tambahkan dengan 0 barang. Kemudian pada saat si kapasitasnya ini 4, sedangkan kita sudah menggunakan 3, berarti kan tersisa 1. Nah, kita cek pada saat tersisa 1 di tahap kedua, berarti ditambahkan dengan si nilai 0. Kemudian pada saat kapasitasnya 5, sedangkan kita sudah menggunakan 3, berarti kan masih tersisa 2. Nah, kita cek, sisa 2 pada tahap sebelumnya adalah 65, berarti kita tambahkan dengan si nilai 65. Selanjutnya, pada saat, kapasitasnya ini 6, kan kalau kapasitasnya 6 berarti kan tersisa 3 kilogram kapasitas. Nah, kita cek pada tahap kedua dengan kapasitas 3 adalah 80, berarti kita tambahkan dengan si nilai 80. Seperti itu sampai tahap yang ke-6. Berarti, pada saat kita ingin mengangkut barang dengan jumlah 4, berarti kita dapat mengisinya pada saat kapasitasnya di sini 4, berarti 120. Jangan lupa untuk dikunci. Nah, kita dapat mengisinya pada saat kapasitas keempat di sini kita sudah menggunakan full, berarti tinggal ditambahkan dengan nilai 0. Kemudian pada saat kapasitasnya 5, sedangkan barang yang ingin kita bawa itu 4, berarti masih tersisa 1. Kita cek sisa 1 pada tahap kedua adalah 0. Kita tambahkan dengan 0. Kemudian pada saat kapasitasnya 6, masih tersisa 2, berarti kita tambahkan dengan sisa 2 pada si tahap kedua. Kita tambahkan dengan nilai 65. Selanjutnya, pada saat kita ingin mengangkut barang dengan jumlah 5, berarti kita dapat mengisi kapasitasnya pada saat kapasitas 5 kg. Sama dengan 150. Jangan lupa dikunci. Kemudian tinggal di-drag saja. Nah, pada saat kapasitasnya 5, sedangkan kita juga membutuhkan 5 barang, dengan 1 barang 1 kilogram, berarti kan 5 kilogram. Kapasitas kita 5 kilogram juga, berarti kan tidak kita tambahkan barang apapun, berarti kita tambahkan dengan 0 atau sisa 0. Kemudian pada saat kapasitasnya 6 kilogram, sedangkan kita sudah mempunyai 5 kilogram, berarti kan tersisa 1 kilogram. Kita cek pada 1 kilogram di sini itu nilainya adalah 0, berarti kita tambahkan dengan nilai 0. Pada saat kita mengangkut barang yang terakhir, yakni barang ke-6, berarti nilainya adalah
180 dan kita muat pada saat kapasitasnya di kapasitas ke-6. Nah, karena di sini kan kapasitasnya 6 kilogram, sedangkan barang kita jumlahnya juga 6 barang kali 1 kilogram, berarti 6 kilogram, berarti tersisa 0 dong, berarti kita cek pada saat 0 nilainya juga 0, berarti kita tambahkan dengan nilai 0. Berikut. Nah, kemudian pada saat F3, Y3 di sini, teman-teman tinggal menghitung nilai maksimumnya. Tinggal dihitung nilai maksimumnya, kemudian teman-teman tinggal drag, kemudian menghitung nilai si K3-nya. Nah, K3-nya di sini kan 0 itu berada pada saat nilai K3-nya itu 0. Kemudian 30 itu berada pada saat nilai K3-nya itu 1. Kemudian 65 itu berada pada saat nilai K3-nya itu 0 juga. Kemudian 95 itu berada pada saat nilai K3-nya itu 1. Kemudian 130 itu berada pada saat nilai K3-nya itu 0, 160 itu 1, dan 195 itu 0. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya dapat kita tentukan nilai keuntungannya. Jadi, nilai keuntungan yang diperoleh itu merupakan nilai pada saat F3 atau Y3 paling bawah. Jadi, keuntungannya itu kita peroleh 195. Kita dapat mengetahui keuntungannya pada saat di akhir tahap paling bawah, yakni si 195. Ini merupakan nilai si keuntungannya. Kemudian, solusinya bagaimana? Nah, untuk menentukan solusinya itu teman-teman berfokusnya pada saat tahap terakhir dulu, baru maju ke tahap berikutnya, dan tahap yang paling awal. Jadi urutannya itu saat menentukan solusi di sini, itu teman-teman fokus pada tahap 3 dulu, kemudian tahap 2, baru ke tahap pertama. Nah, kita cek. Di sini teman-teman dapat lihat nih, pada saat tahap ketiga, nilai 195 di sini, nilai K3-nya atau barangnya itu adalah 0. Berarti barangnya itu adalah 0. Jadi jumlah barang yang ketiga itu adalah 0. Kemudian maju lagi ke barang yang pertama. Nah, barang yang kedua, mohon maaf. Nah, di barang yang kedua itu kan dinilai 195 di sini juga 0. Berarti teman-teman dapat menambahkan si nilai barang kedua ini kita ganti dengan nilai 0. Kemudian pada barang yang pertama, di sini nilai tertinggi atau 195 itu nilainya adalah 3. Berarti barang pertama nilainya adalah 3. Kita cek. Barang pertama 3, barang kedua 0, dan barang ketiga 0. Kita lihat bahwa pada keterangan di sini, barang pertama itu bobotnya 2 kg. Bobotnya 2 kg kita kali dengan jumlah barangnya di solusi, yakni 3. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Maka solusi di sini sudah dapat dikatakan benar karena barang kedua dan juga barang ketiga yang dibawa itu nilainya adalah 0. Jadi barang pertama saja yang dapat kita muat dengan jumlah 3 dengan nilai keuntungan sebesar 195. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan permasalahan atau kasus yang tadi dengan menggunakan metode backward. Jadi sebenarnya yang membedakan itu kalau semisal metode forward itu kita proses perhitungannya itu dari barang pertama, barang kedua, kemudian barang ketiga. Sedangkan pada metode backward itu kita proses perhitungannya itu dari barang terakhir dulu. Jadi dari barang ketiga, kemudian barang kedua, baru barang pertama. Nah, pada backward ini barang ketiga di sini nilainya adalah 1 kilo dengan nilai atau keuntungannya sebesar 30.000. Kan kita tahu kalau misal kapasitasnya itu 6 kilo dan barang
ketiga ini memiliki beban 1 kilo. Berarti kan barang yang dapat kita bawa atau yang dapat kita angkut maksimal itu ada 6. Berarti kita tuliskan dari K3-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan juga K3-nya 6. Nah, kemudian pada saat K3-nya 0, otomatis kita tidak ingin membawa barang apapun kan, atau barang yang ingin kita bawa itu 0, dengan kapasitasnya itu tersisa 0 kilogram, 1 kilogram sampai 6 kilogram, berarti dari 0 sampai 6 kilogram ini barang yang diangkut adalah 0, karena kan kita tidak ingin membawa barang apapun. Seperti itu. Tinggal kita drag saja. Kemudian sama seperti tahap forward tadi, pada saat kita ingin membawa satu barang, kita dapat mengisi pada saat kapasitas ke-1, karena kan kita mempunyai barang 1 kilogram, berarti kita dapat mengisi pada saat si kapasitasnya ini 1 kilogram juga, berarti kita tinggal isi 30, tinggal kita drag. Nah, ini sampai kapasitas ke-6 nilainya juga 30, karena kan di sini itu kita hanya ingin membawa satu barang saja. Kemudian pada saat kita ingin membawa 2 barang juga sama, berarti kita dapat mengisi pada saat si kapasitasnya 2 kilogram kan. Tinggal diisi 60. Kemudian tinggal di-drag saja. Kemudian barang ketiga juga kita dapat mengisinya pada saat si kapasitasnya itu tersisa 3 kilogram. Karena barangnya ada 3 dengan masing-masingnya bernilai 1 kilogram. Jadi tinggal diisi 90. Kemudian pada saat ingin kita membawa 4 barang sama, kita dapat mengisi pada saat kapasitasnya itu ke-4. Kemudian pada saat kita ingin mengangkut 5 barang, otomatis kita dapat mengisinya pada saat kapasitasnya itu 5. Kemudian barang yang terakhir atau barang yang ingin kita angkut sebanyak 6, berarti kita juga dapat mengisinya pada saat kapasitasnya itu hanya 6. Kita tinggal isi. Kemudian sama teman-teman tinggal menghitung nilai maksimumnya. Di sini nilai maksimumnya. Kemudian teman-teman dapat menentukan nilai K3-nya di sini, K3 bintangnya. Nilai 0 ini dapat teman-teman ketahui pada saat K3-nya 0, 30 pada saat K3-nya 1, 60 pada saat K3-nya 2, 90 pada saat 3, 120 pada saat 4, 150 pada saat 5, 180 pada saat 6. Seperti itu. Langsung pada ke tahap selanjutnya, yakni tahap 2, yakni pada tahap 2 ini kita akan mengangkut barang kedua. Nah, di sini barang kedua itu mempunyai bobot 3 kg dengan nilai VI-nya atau keuntungannya itu sebesar 80. Jadi di sini 3 kg. Nah, kapasitas maksimalnya itu kan 6 kg. Sedangkan beban dari si barang kedua itu adalah 2 kg. 3 kg. Berarti maksimal barang yang dapat kita angkut kan 6 dibagi 3, yaitu 2. Berarti K2-nya kita tulis K2 sama dengan 0, 1, dan juga 2. Seperti itu. Karena tadi nilai keuntungannya 80, berarti pada saat kita mengangkut satu barang, kita mempunyai nilai 80, dan pada saat kita mengangkut 2 barang, nilainya adalah 2 kali 80, yakni 160. Kita menghitung terlebih dahulu pada saat nilai K2-nya itu 0. Pada saat K2-nya itu 0, berarti kan jumlah
barang yang kita muat dari jenis barang kedua itu 0, maka kapasitasnya berapapun nilainya akan 0 karena kan jumlah barang yang ingin kita bawa itu kan 0, berarti kita tulis saja 0. Sama seperti pada metode forward tadi, di mana tahapan dari knapsack ini itu merupakan juga memperhatikan hasil dari tahapan-tahapan sebelumnya. Di mana pada saat di sini nilai kapasitasnya itu 0 dan nilai K2-nya itu 0, kita cek dari si nilai tahap ketiga pada saat kapasitasnya 0 itu berapa? Oh, 0, berarti kita tambahkan dengan si nilai 0. Kemudian pada saat kapasitasnya 1 itu kan 0 tadi. Kemudian kita tambahkan kapasitas 1 di tahap ketiga berapa? 30, berarti kita tambahkan dengan si nilai 30. Kemudian pada saat kapasitasnya 2 kan 0, kemudian kita tambah dengan kapasitas 2 dari si tahap ketiga. Kapasitas 2 dari tahap ketiga adalah 60, berarti kita tambahkan dengan 60. Kemudian pada saat kapasitasnya 3 itu kan 0, kita tambahkan pada saat kapasitas ketiga ini nilainya adalah 90. Begitupun seterusnya sampai kapasitas yang ke-6, berarti 4 di sini, 4 dikurangi 0 berarti 4, kita tambahkan dengan kapasitas 4 dari si tahap ketiga adalah 120. Ini kita tambahkan dengan nilai 150 dan yang ini 160. Oke, selanjutnya pada saat kita ingin mengangkut satu barang dari si barang kedua, kita dapat mengangkutnya pada saat kapasitas ketiga kan, karena kan beban dari si barang kedua itu kan 3 kg. Berarti kita dapat mengangkutnya pada saat kapasitasnya 3 kg, karena pada saat kapasitasnya kurang dari 3 kg kita tidak dapat mengangkut karena pasti tidak muat. Jadi kita dapat mengangkutnya pada saat kapasitasnya itu 3 kg. Kita tulis 80 karena di tahap kedua ini barang kedua yang ingin kita angkut itu adalah 1 saja. Tinggal kita drag. Kita cek di tahap kedua dengan kapasitas 3 dan kita mengangkut satu barang dengan satu barang itu mempunyai beban atau beratnya 3 kg, berarti tersisa 0 kan, tersisa 0 kg. Kita cek pada saat tahap ketiga sisanya 0 itu kita tambahkan dengan nilainya yakni 0. Atau dengan kata lain, dengan kapasitas 3 dan kita mengangkut satu barang dengan bobot atau beban 3 kg, berarti kan kapasitasnya tersisa 0 kan, bahkan 0 barang. Kemudian pada saat kita mengangkut satu barang dengan kapasitas 4, berarti kan tersisa 1 kg karena kan kapasitasnya di sini ada 4, sedangkan kita mengangkut satu barang dengan kapasitas 3 kg, berarti kan kapasitasnya tersisa 1 kg. Nah, tersisa 1 kg, kita cek 1 kg di tahap ketiga itu nilainya adalah 30, berarti kita tambahkan dengan 30. Kemudian, pada saat kapasitasnya 5, dan kita menggunakan satu barang dengan bebannya 3 kg, berarti kapasitasnya hanya tersisa 2 kg. Kita cek pada saat kapasitas 2 kg di tahap kedua itu nilainya adalah 60, berarti kita tambahkan dengan nilai 60. Selanjutnya, pada saat kapasitas 6, berarti kapasitas yang tersedia tersisa 3 kg. Kita cek pada saat kapasitas yang tersisa 3 kg di sini adalah 90, berarti kita tambahkan dengan 90.
Seperti itu. Nah, kalau sudah kita lanjut ke pada saat kita ingin mengangkut jumlah barang kedua ini jumlahnya adalah 2. Karena jumlah barang yang ingin kita angkut itu 2, dengan tiap barang itu 23 kilogram, berarti kapasitas yang dibutuhkan itu 6 kilogram. Berarti kita dapat mengangkutnya pada saat kapasitasnya adalah 6 kilogram. Kemudian kita tambahkan dengan 0. Kenapa kita tambahkan dengan 0? Karena kan di sini kita kapasitasnya adalah 6 kilogram. Dan kita mengangkut 2 barang dengan masing-masing barang itu 3 kilogram. Berarti kan barang yang kita angkut adalah 6 kilogram. Berarti kan kapasitas yang tersisa itu kan 0 kilogram. Dan karena kapasitasnya 0 kilogram, berarti kita tidak bisa menambahkan apapun. Jadi kita tambahkan dengan nilai 0. Seperti itu. Selanjutnya, teman-teman dapat menghitung nilai F2Y2 di sini dengan menentukan nilai max dari tiap barisnya. Kemudian teman-teman tinggal drag saja. Nah, selanjutnya teman-teman dapat menghitung nilai K2 bintangnya. K2 bintangnya, nilai 0 di sini itu ditemukan pada saat nilai K2-nya itu 0. Kemudian 30 pada saat K2-nya 0. 60 pada saat K2-nya 0. 90 pada saat K2-nya 0 juga. Kemudian 120 juga 0, 150 juga 0, dan 180 juga 0. Selanjutnya kita ke tahap pertama atau tahap terakhir. Jadi di tahap terakhir ini itu barang yang ingin kita angkut adalah jenis barang yang pertama. Nah, barang pertama di sini diketahui bobotnya itu adalah 2 kg dengan nilai keuntungan sebesar 65. Kita tahu bahwa kapasitasnya itu sekali lagi adalah 6 kg kapasitas maksimumnya. Barang yang ingin kita angkut adalah 2 kg. Berarti maksimal barang pertama yang dapat kita angkut sebanyak 3 kg. Kita tulis nilai K1-nya itu dari 0, 1, 2, dan juga 3. Kemudian di sini nilai V1K1 di mana pada saat kita mengangkut satu barang, keuntungannya adalah 65, 2 barang adalah 65 kali 2, 3 barang adalah 65 kali 3. Pada saat nilai K1-nya ini 0, berarti barang pertama yang ingin kita angkut itu adalah 0. Jadi kapasitasnya berapapun, barang yang ingin kita angkut 0, berarti nilainya adalah 0. Tinggal kita drag. Kemudian kita hitung, karena di Knapsack sekali lagi hasil perhitungannya itu merupakan atau dipengaruhi oleh hasil perhitungan sebelumnya, maka pada saat 0, kapasitasnya ini 0, dan kita tidak membawa barang apapun, berarti kan 0 kurang 0, 0. Kita cek pada saat kapasitas 0 di tahap kedua adalah 0, berarti kita tambahkan dengan 0, 0. Kemudian pada saat kapasitasnya 1, sedangkan barang yang kita bawa itu 0, berarti kapasitasnya tersisa 1 dikurangi 0, 1. Pada saat 1, nilainya adalah 30, berarti kita tambahkan dengan nilai 30. Selanjutnya, pada saat kapasitasnya 2, berarti kan 2 dikurangi 0, 2. Kita tambahkan dengan kapasitas 2 pada tahap kedua, yakni 60. Pada saat kapasitasnya 3, dan kita membawa 0 kg barang, berarti kapasitas tersisanya adalah 3 kg dikurangi 0 kg adalah 3 kg. Kita cek pada tahap kedua dengan nilai 3 adalah 90. Nah, berarti begitu pun seterusnya sampai kapasitasnya 6 kg. Berarti di sini kita tambahkan dengan 120, yang kapasitas 5 di sini kita tambahkan dengan 150, dan kapasitas 6 di sini kita tambahkan dengan 180. 0 ditambah dengan 180. Oke, selanjutnya pada saat kita ingin mengangkut barang pertama dengan jumlah 1, berarti kita dapat mengangkutnya pada saat kapasitasnya itu adalah 2. Karena kan
barang yang ingin kita angkut itu barang pertama, dan barang pertama itu mempunyai beban atau berat 2 kilogram, berarti kapasitasnya itu yang dapat kita angkut pada saat kapasitasnya itu 2 kilogram. Berarti di sini tinggal kita link saja nilai 65, kemudian tinggal kita drag. Nah, di sini kan kapasitasnya 2 kilogram dan barang yang kita bawa itu satu barang dengan beban 2 kilogram, berarti kan sisanya 0 kilogram. Nah, 0 kilogram berarti kita tidak dapat menambah barang apapun, berarti kita tambahkan dengan 0. Kemudian, pada saat kapasitasnya ini 3 kilogram dan barang yang kita bawa itu 2 kilogram, berarti kan tersisa 1 kilogram. Kita cek. Pada saat 1 kilogram di sini itu nilainya adalah 30, berarti kita tambahkan dengan 30. Selanjutnya, pada saat kapasitasnya di sini adalah 4 kilogram dan barang yang kita bawa adalah 2 kilogram, maka sisa barang yang kita ambil itu adalah 2 kilogram. Nah, 2 kilogram di sini kita cek di tahap sebelumnya, yakni kita tambahkan dengan nilai 60. Berarti kita tambahkan dengan 60. Selanjutnya, pada saat kapasitasnya 5 kg dan barang yang kita bawa adalah 2 kg, berarti tersisa 3 kg. Kita cek pada saat tersisa 3 kg, kita tambahkan dengan 90. 90. Kemudian pada saat kapasitasnya adalah 6 kg dan barang yang kita bawa adalah 2 kg, berarti sisanya kan 4 kg. Nah, kita cek pada saat 4 kg di tahap sebelumnya adalah 120. Kita tambahkan dengan 120. Seperti itu. Selanjutnya adalah kita akan mengangkut 2 barang dari jenis barang pertama. Nah, dengan masing-masing barang itu mempunyai beban berat sebesar 2 kg. Berarti kan totalnya 4 kg. Berarti kita dapat memuatnya atau kita dapat mengangkutnya itu pada saat kapasitasnya adalah 4 kg. Berarti di sini 4 kg, nilainya adalah 130. Jangan lupa untuk dikunci. Tinggal kita drag saja. Nah, di sini kita mempunyai kapasitas 4 kg dan barang yang kita angkut adalah 2 barang dengan masing-masing 2 kg. Berarti kan bebannya itu 4 kg. Berarti kan sisa kapasitas yang tersedia itu kan 0 kg. Berarti kita tidak dapat mengangkut barang apapun. Berarti tersisa 0 kg, berarti kita tambahkan dengan 0 barang. Selanjutnya, pada saat kapasitasnya di sini adalah 5 kg dan barang yang kita angkut di sini sudah 4 kilogram, berarti kan tersisa 1 kilogram. Nah, 1 kilogram kita cek pada saat sisa 1 nilainya adalah 30, berarti kita tambahkan dengan 30. Kemudian pada saat kapasitasnya di sini 6 dan kita mengangkut 4 kilogram, berarti tersisa 2 kilogram. Kita cek pada saat tersisa 2 kilogram, kita tambahkan dengan 60. Jadi kita tambahkan dengan 60. Selanjutnya, pada saat kita ingin mengangkut 3 jenis barang dari barang pertama dengan masing-masing dari barang pertama itu bobotnya 2 kg, berarti bebannya itu kan totalnya 6 kg. Berarti kita dapat memuatnya pada saat kapasitasnya 6 kg dong. Nah, kita tinggal isi pada kapasitas ke-6, yakni 195. Nah, 195 di sini kan kapasitasnya dan kita sudah mengangkut 6 kg, berarti kan sudah tersisa kapasitas 0 kg, berarti kita tambahkan dengan 0. Seperti itu. Kemudian di sini F1Y1-nya tinggal kita hitung nilai max-nya. Nilai max-nya di sini. Kemudian tinggal kita drag saja. Kemudian nentuin nilai K1 bintangnya. 0 di sini berada pada saat K1-nya itu 0, 30 0, 65 1, 95 1, 132,
162 dan 195, 3. Seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman dapat menentukan solusi dan juga keuntungannya. Teman-teman cek keuntungan pada tahap terakhir, nilai F1Y1 dengan kapasitas 6 atau paling bawah, itu adalah 195. Berarti keuntungan maksimumnya yang kita peroleh adalah 195. Kemudian solusinya bagaimana? Jadi solusinya kurang lebih sama seperti di tahap menentukan solusinya itu dari tahap yang terakhir dulu. Di backward di sini berarti dimulai dari tahap 1. Kita cek pada saat nilai F1Y1-nya di sini tertinggi 195, K1-nya, K1 bintangnya itu adalah 3, berarti kita dapat mengangkut 3 barang dari jenis barang pertama. 3 X, X. Nah, kita cek pada saat 3 barang di sini dikalikan dengan 2 kg, karena kan barang pertama itu bobotnya 2 kg. Dan kita akan mengangkut 3 barang. Berarti kan 3 kali 2 kg, berarti kan 6 kg. Nah, 6 kg ternyata total kapasitas maksimumnya. Berarti tahap kedua dan juga tahap ketiga kita tidak usah menghitungnya karena sudah pas dengan kapasitas maksimumnya. Berarti di sini nilai X dan X-nya kita ganti dengan nilai 0. Seperti itu. Aku izin untuk menambahkan ya. Kalau misal nih nanti terdapat suatu atau sebuah kasus, ternyata kapasitas maksimumnya di sini adalah 5. Nah, di sini kan barang pertama kedua. Barang pertama kan bebannya 2 kg. Berarti kan dengan menggunakan metode forward ya misalnya, kita menentukan kolomnya di sini sampai berapa sih? Berarti kan 5 dibagi 2 itu 2,5. Nah, karena hasilnya itu dalam bentuk pecahan atau tidak dalam bentuk bilangan bulat, maka yang teman-teman lakukan itu adalah teman-teman lakukan round up bawah atau teman-teman bulatkan ke bawah. Misalnya lagi 5 dibagi 3, berarti kan 1, sekian. Nah, berarti nanti teman-teman menuliskan kolomnya itu K0 dan juga K1, seperti itu. Sekian video dari aku, mohon maaf banget kalau semisal banyak kesalahan kata yang aku ucapkan. Terima kasih banyak.